Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik sensasi asam lambung, perih, kembung, sembelit, dan pembahasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi asam lambung, perih ya, kembung, sembelit, dan pembahasannya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada sesi kali ini ya, saya sharingkan topik ini ya, mengingat karena selama kita mengalami gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis, sensasi primer ya, sensasi pokok yang sering kita rasakan adalah sensasi-sensasi seperti ini, yaitu khususnya sensasi di seputar perut ya, terutama perut sering merasa kembung, merasa begak, merasa sembelit, merasa perih ya, kadang merasa senut-senut dan lain sebagainya. Nah, itu yang kadang lama kita rasakan ya. Nah, maka dari itu ini penting untuk disimak ya. Tolong video ini disimak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi. Akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ya ikhtiar kita secara holistik untuk cepat membaik. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada pokok materi ya. Biasanya selama kita mengalami gangguan asam lambung, mulai dari fase permulaan ya, fase permulaan itu fase-fase di awal. Nah, itu pengalaman saya itu dimulai dari sensasi di seputar perut ya, terutama yaitu kita sering merasa perih, merasa kembung, merasa sembelit ya. Nah, itu seperti itu. Bahkan di fase-fase berikutnya seperti di fase titik terendah pun itu masih terasa ya, seperti itu, sampai kita kadang sudah berusaha mantang ya, menghindari makanan-makanan yang sensitif terhadap lambung kita, contohnya makanan-makanan yang pedas ya, yang asam ya, yang berlemak tinggi ya, yang alot-alot ya, yang berminyak, yang bersantan dan seterusnya ya. Itu kadang kita juga sudah mencoba ya, istilahnya mantang ya, tetapi juga kadang sensasi-sensasi ini ya, khususnya perih, kembung, sembelit itu kadang juga masih muncul ya, bahkan sampai di fase akhir ya, di fase pemulihan ya terakhir itu pun kadang juga masih muncul ya sensasi-sensasi ini. Maka ini menurut saya sebagai sensasi primer atau sensasi pokok ketika kita mengalami gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatis ya. Tetapi dengan pemahaman kita yang semakin paham ya, apalagi buat teman-teman yang sudah cukup lama merasakan ini akan lebih paham lagi ya. Nah, dengan pemahaman itu tetapi yang lebih penting lagi adalah kita harus mengenali ya tentang
sebab terjadinya sensasi seperti itu ya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu sebenarnya yang lebih penting seperti itu, sehingga nanti ketika kita masih ada sensasi semacam itu ya, kita akan mudah untuk mengendalikannya. Nah, dengan seperti itu ya nanti kita akan mudah terlepas dari gangguan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis ini. Nah, baik teman-teman ya, sensasi yang pertama yaitu yang sering kita kadang merasa perih ya, perut kita pada saat kita masih mengalami gangguan itu ya. Nah, itu yang perlu kita cermati adalah sebabnya ya. Dulu ketika saya sering merasakan perih seperti itu ya, itu bisa disebabkan dari beberapa hal ya. Yang pertama bisa juga dari terlambat makan ya. Jadi karena jadwal makan kadang kita tidak konsisten ya, apalagi kita sering terlambat makan. Nah, di saat jamnya makan kok kita tidak makan ya, mungkin terlambatnya sampai 1 atau 2 jam, itu kadang lambung ya atau perut itu kadang sudah merasa perih, itu seperti itu. Kadang bunyi kerucuk-kerucuk itu seperti itu ya. Nah, itu yang sebab yang pertama. Kemudian yang kedua, terasa perih itu bisa juga karena ada semacam iritasi lah, iritasi atau radang atau luka ya. Walaupun itu kecil ya, ketika itu terjadi di dalam lambung kita ya, apalagi kita kemudian contoh minum minuman yang asam atau makan yang sedikit pedas, itu terasa sekali perihnya ya. Nah, itu yang saya alami seperti itu. Mungkin teman-teman juga tidak jauh berbeda ya ketika kita sudah memahami sebabnya seperti itu. Jadi sebabnya bisa jadi contohnya tadi ya, perih itu dari contohnya terlambat makan, kemudian mungkin masih ada semacam iritasi atau radang ya, itu juga bisa juga kemudian dipicu dengan makanan-makanan yang sensitif ya. Nah, itu kadang membuat sensasi perih itu sering muncul, itu seperti itu. Nah, yang terpenting itu adalah solusinya teman-teman ya. Ketika terjadi sensasi-sensasi seperti itu, nah solusinya ya kita yang pertama makan harus tepat waktu ya, jadi sesuai jadwal lah. Jadwalnya itu mungkin bagi yang makannya 3 kali ya tepati 3 kali, biasanya jam berapa, nah itu juga konsisten ya. Ya boleh katakanlah bergeser, tetapi toleransinya jangan terlalu lama, maksimal setengah jam, itu biasanya belum reaksi ya, belum reaksi itu seperti itu. Nah, itu jadi makan tepat waktu, kemudian hindari pantangan. Kadang perih juga sering juga dipicu contohnya ketika kita setelah makan yang pedas, itu kadang perut terasa perih ya, apalagi ketika lambung kita masih ada iritasi. Nah, itu seperti itu. Nah, maka perlu dihindari pantangan atau minimal dikendalikan ya, dikendalikan atau dikurangi porsinya. Nah, itu juga bisa juga ya, tergantung kondisinya. Kalau memang kondisinya sudah semakin membaik ya mungkin kita cukup banyak mengendalikan lah, mengurangi porsinya, itu biasanya juga tidak apa-apa ya, artinya kita nyaman-nyaman saja, itu biasanya seperti itu. Nah, selain itu bisa juga kita atasi ya, contohnya rasa perih-perih itu ya, apalagi yang masih ada iritasi atau radang misalkan ya. Nah, itu bisa dengan minum air kunyit teman-teman. Jadi saya itu dulu rutin ya pada saat kita masih merasakan sering terasa perih ya. Nah, itu saya minum air kunyit ya. Air kunyit itu membuatnya juga mudah teman-teman ya. Jadi contohnya kita ambil air kunyit 2 ruas lah ya, kita cuci bersih ya, kemudian kita iris-iris tipis-tipis ya, kita tipis-tipis. Nah, kemudian kita tuang di gelas, kemudian kita tuang air mendidih ya, kemudian diamkan ya kurang lebih 20 menit atau 30 menit ya, jadi sudah terasa hangat saja. Nah, itu kita minum, dan itu selain kunyit ditambah sedikit garam ya teman-teman. Tapi waktu itu saya tidak tambah gula ya, tapi kalau misalkan ditambah juga boleh, yang penting jangan terlalu manis, itu juga masih efeknya masih positif, itu seperti itu. Nah, atau ditambah sedikit madu juga boleh ya itu. Tetapi menurut saya ya, sesuai pengalaman yang saya alami, itu lebih bagus itu
tanpa gula ya, tanpa gula. Jadi netral saja, hanya ditambah sedikit garam. Nah, itu ternyata membuat lambung kita ya, perut kita jauh menjadi lebih nyaman. Itu seperti itu. Nah, selain itu, selain kita dengan air kunyit, bisa juga ya rasa-rasa perih itu karena mungkin lambung kita masih ada sedikit mungkin luka, mungkin radang atau mungkin iritasi ya. Itu bisa juga kita makan bubur pati irut, teman-teman. Bubur pati irut itu dimakan di pagi hari sebelum kita makan apa-apa. Jadi kondisi perut masih kosong. Nah, saya makan itu dulu ya, bubur pati irut ya, atau pati Garut ya, itu seperti itu. Nah, itu ternyata seperti melapisi ya, melapisi bagian-bagian yang mungkin radang ya, akhirnya terlindungi ya. Kemudian setelah itu untuk makan yang lain-lain itu juga sudah terasa nyaman, itu seperti itu. Tapi jangan terlalu banyak, teman-teman ya. Jadi untuk buat bubur itu saya cukup dengan 1 sendok ya, 1 sendok makan ya. Nah, kemudian saya tuang di itu teflon, kita kasih air ya, air masih dingin, kemudian kita aduk rata. Setelah itu kita panaskan di kompor ya, paling hanya 5 menit lah, itu sudah jadi seperti itu. Jadi bentuknya seperti lem ya, seperti lem, itu seperti itu. Dan itu juga dikasih sedikit garam ya, itu rasanya enak juga, teman-teman ya. Nah, itu juga pernah saya alami rutin seperti itu, ternyata membuat sensasi-sensasi seperti perih-perih itu menghilang, itu seperti itu. Nah, itu contohnya ketika kita masih mengalami sensasi perih ya, perih di perut atau di lambung kita itu. Nah, kemudian sensasi yang kedua selain perih ya, tetapi sering kita rasakan, yaitu kadang perut sering merasakan kembung ya, kembung atau terasa penuh ya, itu seperti itu. Walaupun itu belum makan ya, walaupun belum makan, tapi rasanya perut sudah penuh ya. Bahkan kadang ketika dipegang itu keras ya, ini keras seperti itu. Nah, itu ternyata sebabnya itu karena lambung atau perut itu banyak gas, teman-teman ya. Seperti ban kempes kemudian diisi angin ya, yang banyak kan keras juga, itu seperti itu ya. Nah, itu sama di lambung kita seperti itu, ketika banyak gas ya otomatis dipegang ini perut menjadi keras, itu seperti itu. Sebenarnya kerasnya itu ya karena penuh dengan gas itu tadi ya. Nah, mengapa penuh dengan gas? Karena ada asam lambung yang agak over ya, agak berlebihan ya, sedangkan asam lambung itu menimbulkan gas. Nah, akhirnya menjadi penuh, akhirnya kita merasakan kembung seperti itu, teman-teman ya. Nah, atau sebab juga ya itu terasa kembung itu karena kita di dalam makan itu kadang tidak terkontrol ya, tidak terkontrol ya, mungkin bisa juga porsinya terlalu banyak ya. Nah, akhirnya karena kita makan banyak, otomatis asam lambung juga itu akan mengikuti, produksinya banyak. Nah, setelah itu juga menimbulkan gas. Nah, akhirnya terasa lebih penuh lagi, itu seperti itu ya. Jadi sebaiknya ketika kita mengalami gangguan ini ya, makan itu dengan porsi kecil, teman-teman. Dengan porsi kecil itu jauh lebih nyaman ya. Walaupun misalkan jam makannya ditambah nggak apa-apa, yang tadinya makan 3 kali pada saat normal ya, nah mungkin bisa menjadi 4 kali atau 5 kali, itu nggak apa-apa ya. Jadi dengan porsi kecil itu jauh menjadi lebih nyaman itu. Nah, supaya tidak istilahnya berlebihan lah, seperti itu. Nah, selain itu perut kembung itu bisa juga dari faktor psikis, teman-teman. Dari faktor pikiran kita ya, dari faktor perasaan kita, emosi kita, itu juga bisa menimbulkan ya, itu seperti itu. Contohnya ketika kita masih banyak beban-beban pikiran sehingga membuat pikiran kita menjadi tegang ya, emosi kita yang sering misalkan naik ya, perasaan kita merasa sedih berkepanjangan dan seterusnya. Nah, itu ketika kita secara psikis seperti itu, maka respon tubuh ya, terutama lambung, maka lambung disebut sebagai otak kedua, itu akan meresponnya seperti itu. Nah, akhirnya kita menjadi kembung, itu seperti itu. Nah, itu ya tolong dipahami saja ya, itu seperti itu. Nah, ketika mengalami seperti itu ya, ini bisa juga
solusinya ya, yang penting solusinya ya. Nah, solusinya pertama itu lakukan pernafasan ya, pernafasan. Jadi pernafasan dengan istilahnya kita menghirup udara, katakanlah 4 hitungan ya, pakai hidung ya, kemudian kita keluarkan pakai mulut boleh ya. Nah itu lebih dari 4, jadi minimal 6 lah. Semakin panjang itu semakin bagus, sampai perut mengempis ya. Nah karena kita mengeluarkan nafas ini lebih panjang ya, seiring keluarnya nafas otomatis gas di dalam lambung kita juga keluar ya, itu seperti itu. Artinya untuk mengeluarkan gas yang membuat kita kembung, nah itu akhirnya menjadi berkurang. Makanya saya dulu ketika perutnya merasa kembung, pasti saya lakukan pernafasan terus, entah itu sedang di mana saja, kapan saja itu saya lakukan. Karena untuk melakukan pernafasan itu sangat mudah, wong kita tidak berniat melakukan saja kan nafas jalan terus ya, tinggal kita sadari saja dan kita atur saja. Nah itu efeknya positif ya, jadi bisa mengurangi kembung dengan mengatur pola nafas yang baik, itu seperti itu. Nah itu selain itu juga bisa kembung-kembung itu kita misalkan hangatkan lah ya, hangatkan di seputar perut, contohnya dengan kita olesi dengan minyak angin ya, atau kita juga minumnya air hangat. Pokoknya kalau yang hangat-hangat itu kecenderungan gas itu menjadi menguap lah, mengeluar, itu seperti itu. Nah akhirnya kembung kita menjadi berkurang, itu seperti itu ya. Jadi solusinya yang pertama adalah pernafasan, kedua contohnya bisa kita olesi minyak angin ya, bisa juga kita minum air hangat ya, kemudian kita sedikit makan ya, sedikit makan supaya di dalam perut kita, di dalam lambung kita ini ada proses ya, ada proses. Nah akhirnya nanti lebih mudah untuk mengeluarkan gas-gas yang ada di dalam lambung kita. Kita akan sendawa ya, kita akan buang angin, itu akan menjadi lebih mudah, itu seperti itu. Nah kemudian kita juga lakukan gerakan teman-teman ya, bergerak ya, bergerak itu ya bisa kita misalkan jalan kaki lah, jalan kaki, melakukan sedikit aktivitas, itu juga akan mengurangi kembung-kembung kita ya, karena dengan kita bergerak otomatis ya peredaran seperti oksigen juga menjadi lancar, peredaran darah lancar, metabolisme pencernaan juga menjadi lancar, itu karena kita bantu dengan gerak. Nah maka jangan bermalas-malasan ya, jadi kita harus ada sedikit gerak, itu seperti itu. Nah itu ketika mengalami kembung, yaitu khususnya cara mengatasinya itu solusinya seperti itu. Nah kemudian ketika yang ketiga sensasi yang ketiga yaitu tentang perut merasa sembelit teman-teman ya. Nah ini ketika perut merasa sembelit, ini sebabnya ya mengapa terjadi terasa sembelit itu karena ada kotoran lah, sebenarnya ada kotoran yang mau keluar ya, baik sisa makanan atau gas ya. Jadi gas yang mau keluar ya, contohnya menjadi buang angin tetapi belum bisa buang angin. Nah akhirnya ini seperti melilit ya, melilit sembelit, rasanya itu nggak nyaman banget seperti itu. Atau mungkin ada kotoran ya, kotoran yang mau keluar ya tetapi juga belum keluar, nah itu rasanya juga nggak nyaman. Nah itu yang sering membuat rasa kita sembelit, terutama sering terjadi pada yang mengalami BAB tidak lancar ya. Nah itu biasanya sering merasakan perut itu menjadi sembelit, itu seperti itu. Nah ketika seperti itu maka solusinya ya cepatlah ke toilet lah ya, ke toilet ya, untuk buang air besar kalau bisa ya. Jadi nanti rasa-rasa sembelit itu akan menghilang, itu seperti itu. Kemudian berusaha di dalam kita makan ya banyak serat ya, kemudian banyak buah ya, kemudian banyak minum air putih. Nah itu juga biasanya akan menjadi mengurangi rasa-rasa sembelit seperti itu. Nah makan makanan yang lunak ya, contohnya labu kuning rebus ya, kemudian
bisa juga pisang kepok ya, yang sudah masak tapi ya. Nah itu biasanya jauh menjadi lebih ini apa, sembelit itu akan menghilang ya, itu seperti itu. Nah baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis akan cepat membaik ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.